Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita akan membahas tentang titik tolak perubahan kita menjadi manusia dan insan yang lebih bermoral, lebih mengerti tentang esensi kehidupan, sehingga apa yang menjadi sejarah kehidupan kita hari-hari yang lewat mampu kita menjadikan sebagai ikhtibar, menjadi satu pelajaran dan pengajaran untuk kita, sehingga menyongsong hari depan, hari-hari kemudian penuh dengan makna dan juga muhasabah diri. Saya ingin dahulukan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ada yang menarik dalam ayat ini, bahwa dalam satu tarikan ayat biasanya Allah memanggil atau menyapa keimanan orang-orang yang beriman, kemudian memerintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ini sering kali kita temukan. Salah satunya adalah yang biasa disampaikan oleh para petugas khatib atau petugas pemberi khutbah, penyampai khutbah. Ayat ini cukup sering kita dengar dari lisan para khutbah, para khatib-khatib ketika menyampaikan isi khutbahnya untuk setiap para pendengar jamaah sholat Jum'ah untuk betul-betul mempertahankan nilai takwanya. Biasa yang disampaikan oleh para khutbah adalah ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah dalam satu ayat ini untuk soal takwa hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sekali saja. Dan di berbagai macam ayat-ayat suci Al-Quran, setelah perintah Allah dalam bentuk ketakwaan yang harus kita persiapkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya satu. Berbeda dengan surah Al-Hasyr. Bisa diperhatikan bunyi lagi itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Yang pertama, ittaqullaha. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Dua kali diulang oleh Allah. Ini yang menarik. Jadi perintah takwa dalam satu ayat memiliki dua nilai penekanan untuk satu perkara, yaitu adalah tentang atau soal perkara takwa. Ayat ini betul-betul menjadi stressing point bahwa setiap kita tidaklah menjadi apa-apa di mata Allah, melainkan nilai takwa yang harus kita pertahankan, tumbuhkan, dan kembang biakkan. Di dalam surah Al-Hasyr ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan satu pesan, bahwa ketika Allah menyapa, memanggil nilai iman yang ada di dalam hati manusia dan hamba-hambanya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya, ittaqullah. Hai orang-orang beriman, kalau betul-betul kalian memiliki iman yang kokoh, yang kuat, bertuhankan hanya kepadaku, Tuhan yang tidak berbilang, dan engkau percaya akan kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul-rasul Allah, maka masuk ke perintah Allah, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang cukup umum, kita fahami takwa ini adalah menjalankan perintah Allah, menjauhkan daripada seluruh larangan-larangan Allah. Sampai kepada ayat Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Sejatinya hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah beriman kepada Allah,
kemudian dia persiapkan nilai takwa dalam pelataran kehidupannya, maka ada satu lagi tugas dari Allah untuk ia memperhatikan apa yang telah lampau dari waktu-waktu yang sudah dilewatinya. Wal tanzur, setiap kita, nafsun, personal kita, mempelajari, mengkaji, mengevaluasi apa yang telah lewat, apa yang telah berlalu, hari-hari yang tidak lagi mungkin akan kembali, lighadin, sebagai modal dan bekal untuk kita menyongsong hari kemudian. Nah, ini biasanya ayat ini cukup masyhur, sangat digunakan, dipakai sebagai landasan dalil ketika pembahasannya adalah hijrah. Hajara yuhajiru muhajaratan. Artinya adalah al-man'u, menahan. Yang artinya adalah al-qat'u, memutus. Yang dalam artian hijrah secara pengertian adalah meninggalkan sesuatu yang buruk kepada hal yang baik. Jadi makna hijrah bisa kita artikan sesuatu yang ada dalam kekotoran menuju kepada hal yang atau nilainya yang bersih. Nah, ini seringkali diucapkan, seringkali dilontarkan dalil atau landasan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bahwa setiap kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya peralihan waktu tahun yang lama menuju tahun yang baru saja. Nah, ini bagi saya juga menjadi satu kritik sosial. Bahwa tidak ada bedanya bilangan 31 Desember dengan 1 Januari. Berapapun angka dan bilangan tahunnya. Tahun yang kemarin 2021 kita selesaikan. Kita sudahi perjalanan hidup dan sejarah kita di tahun 2021. Ada sedih, ada pula gembiranya. Wal mu'ammalu ghaib. Adapun hari esok itu adalah misteri. Sama seperti hari ini bagi kita. Hari ini itu di hari kita yang kemarin adalah misteri ya Pak. Kita rencanakan apa hari ini untuk kajian. Boleh jadi hari ini kita nggak jadi kajian. Apa? Ada kendala. Karena setiap kita manusia pandai merencanakan. Kemudian kita nggak memiliki satu jaminan dan keyakinan. Untuk apa? Meloloskan, memuluskan apa yang kita rencanakan. Kemudian ketika Allah jegal, Allah tidak berkenan satu planning dan rencana kita, apa daya manusia untuk mengerjakan sesuatu yang belum dapat izinnya dari Allah sehingga tidak terlaksana satu pekerjaan kita. Ana urid, saya menginginkan, wa anta turid, engkau pun berkehendak, wallahu yaf'alu ma yurid. Namun yang akan terjadi itu adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kisah sejarah baginda Rasul pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ya. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad didatangi oleh sekelompok orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini memohon kepada baginda Rasul untuk meminta diceritakan bagaimana sih kisahnya daripada Ashabul Kahfi. Kemudian saat itu Rasul belum mendapatkan firman Allah. Namun Rasul katakan, esok saya pasti akan menceritakan. Sambil menunggu kemungkinan kapan firman Allah memberikan satu informasi tentang apa yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika itu langsunglah turun satu ayat di dalam surah Al-Kahfi. Allah sampaikan, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ya Muhammad, janganlah sekali-kali engkau mengatakan saya pasti akan mengerjakan di hari esok A, B, C, dan E, dan seterusnya. Illah, melainkan engkau sertai dengan illa ayyasha Allah. Jika Allah atau Tuhanmu menghendakinya. Oleh karenanya setiap apa yang kita janjikan kepada saudara kita, teman kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, maka ucapkanlah insya Allah jika Allah berkehendak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Namun apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah, sehebat apapun dorongannya, makhluk semampu apapun dia punya energi dan tenaga, jika Allah nggak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Ayat ini seringkali dijadikan sebagai landasan seseorang untuk menjadikan muhasabah diri ketika melihat waktu dan usianya terus melonjak, terus meningkat, terus bertambah. Tapi ada lagi orang yang keliru dan salah ketika mereka menganggap bahwa dia kembali hidup di tahun yang baru sehingga akan bertambah pula nilai dan juga bilangan usianya. Pada esensinya,
usia bertambah, tapi restan usia kita kan berkurang. Sisa usia dan kesempatan kita memijakkan bumi, memijakkan kaki di atas muka bumi Allah ini. Jadi semakin lama perjalanan kita itu adalah menuju kepada ajal kita. Usia bertambah, yang menjadi masalah adalah kita nggak ada planning untuk lebih dekat kepada Allah di masa mendatang kita ketika usia bertambah. Karena kan sejatinya usia kita bertambah, berarti restan usia kita juga berkurang. Jalan menuju kematian kan lebih dekat. Semakin merapat kita kepada pintu kematian kita masing-masing. Kita masuk temanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Seyogianya setiap person di antara kalian memperhatikan apa yang telah lewat dari hari-hari kalian untuk engkau perbaiki di hari kemudian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Diulang lagi tuh perintah takwanya. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa melihat, menyaksikan, memantau setiap perbuatan kalian. La haula wala quwwata illa billah.